Oke, pagi ini saya coba di tepi jalan sambil gantung ya hasil karya. Saya juga belajar tentang sebuah kemampuan, sebuah benda yang langka, jarang, berharga, dan kategorinya ternyata menembus dari semua hal yang dipercayai pada masa lalu, relik dan yang berharga itu ternyata Cintamani Stone sampai Kintamani, sejarahnya Bali terkupas di sana. Nah, Anda bisa menyamakan dengan apa yang saya ungkapkan dari video ini dengan cara membuka Wikipedia dan Anda coba cari tentang batu Cintamani atau Cintamani Stone. Nah, sekarang kita kupas arti Cintamani karena terkait nanti kalau Anda baca dalam Cintamani, ternyata Cintamani terkait dengan Al-Quran dan Bible. Mengapa? Cinta akan uang adalah akar kejahatan. Ketika kita sudah ada di masa di mana akar kejahatan sampai pengkorupsian, sampai wilayah pajak perpajakan jebol, di situ adalah akarnya kejahatan yang kemudian sedang kita hadapi dan kita bisa lihat dengan pasti bahwa itu terjadi karena waktu dirubah menjadi nilai uang dan secara serempak orang dibuat punya akar kejahatan. Nah, selain tentang akar kejahatan dan diceritakan di Bible, kalau kita bahas soal Bible, maka kita bahas soal sejarahnya. Dia juga dipegang oleh Katolik, dia juga dipegang oleh Ortodok kuno, dia juga dipegang oleh Yahudi. Dengar, Jewish dengan Judais itu beda. Yahudi, Jewish dan Judaisme itu beda. Nah, tapi dia punya satu garis lurus, ya kan, terkait Kabalah, terkait apa, mereka tahu batu ada sebuah ornamen yang kemudian kalau kita lihat dalam terjemahan buku-buku suci, nanti saya gambarkan karena saya lagi baca, saya tulis daftar kategori keberhargaan nilainya, yang kemudian ketika dilihat ternyata para pelukis kuno dia sudah menggambarkan. Salah satunya adalah lukisan Sampo di tahun 1911 yang melukiskan Cintamani adalah Magillus Anticius. Si Kintamani yang didapati juga sejarahnya ditulis di Wikipedia. Di situ setelah Cintamani diburu menjadi relik yang paling berharga, ya kan? Kemudian barulah terjadi sejarah mengapa ada Kintamani di Pulau Bali. Ternyata itulah sejarahnya. Anda bisa baca sendiri, tapi nanti saya buat rangkumannya karena akan saya gabungkan. Nah, uniknya kalau kita sudah tahu pola waktu, bagaimana penempatan akhir dan awal, perhatikan, Anda boleh perbandingkan. Caranya gini, buku itu ada awal akhir, mau dibaca dari kanan atau ke kiri, mau dibaca dari kiri ke kanan. Nah, kaitannya dengan Al-Quran adalah pertama-tama Bible logika dulu, karena itu kolonial. Yang kemudian setelah Bible logika, tentukan lokasi di mana dijelaskan tentang cinta akan uang, akar kejahatan, dan tempatkan geoposisinya, lalu buka buku Al-Quran di seputar pola garisan yang sama dan Anda akan mengerti tentang kedalamannya. Kenapa begitu? Karena Bible logika adalah cerita tentang kelangitan, sedangkan Al-Quran bicara tentang kedalaman. Maka efek daripada batu itu tertulis di Al-Quran dalam terjemahan-terjemahan pada masa lampau yang kemudian dikaitkan dengan makna. Lalu kita kaitkan pada Wikipedia. Mengapa begitu? Karena di Wikipedia berbagai macam buku suci menuliskan tentang Cintamani yang ternyata adalah Magillus Anticius. Dari lukisan Sampo, ulir-uliran, kemudian simbol angin, semua Magillus Anticius, material yang saya jual. Yang kemudian kalau Anda jeli dan terus membaca Barat, Romawi, kemudian masuk pada areal Barat, dituliskan begini, alkimia. Jadi ada alkimia Barat menuliskan serupa dengan apa yang ditulis Romawi. Apa itu? Barang berharga untuk pengobatan, alkimia Barat. Nah, Anda harus baca di Wikipedia yang kemudian saya rangkum. Wah, keren banget.
saya tulis ya dari awal ya. Perhatikan, Cintamani India Gujarat menamakan Devanaga RI. Wah, ini kita mainkan kapitalnya, artinya Devanaga RI. Keren banget. Itu kasus merah-merah ya kan. Ya kalau kita mau ekstrim sedikit, komunis dan kecina-cinaan ya kan, itu keberadaannya. Kemudian di Cina sendiri dia dikenal sebagai Hanyu Pinyin atau Rui Baozu. Tadi saya kebetulan ada rekan parkir kan, kebetulan ada turis dari Cina, lalu saya minta tolong dan saya artikan. Ternyata itu dipergunakan untuk restoran besar namanya. Saya katakan ya, karena restoran pasti mengambil value artinya, ya kan. Nah, ternyata Rui Baozu itu adalah diberkati dengan belas kasihan, wisdom dan compassion, wisdom dan power. Begitu. Lalu Anda baca sendiri lah ya di Wikipedia. Kemudian kita dapati di Cina juga dikenal sebagai pinyin. Pinyin itu adalah, kalau kita mainkan kapitalnya, itu password dari pasangan yang, karena yin yang, oke, keseimbangan. Lalu juga terkait dengan ini ancient, sebelum Gujarat, ya kan, ada wilayah-wilayah Tamil. Dia Tamil dalam artiannya mantra. Mantra itu adalah doa, bukan sihir, bukan mantra, spell. Tamil namanya diartikan sebagai harapan yang dipenuhi. Gila, keren. Kemudian permata pengabul keinginan, lalu disebut juga batu filsuf. Wah, ini batu filsuf yang diberikan oleh para saintis mula-mula dari pencari dan pempelajar alkemikal barat. Gila nggak? Itu sebabnya di dalam Bible ini adalah anti akar daripada kejahatan. Akar daripada kejahatan adalah korupsi yang membuat kantong kering, bangkrut lo habis, ya kan? Itu sebabnya menjadi alkemi. Oke, kita bahas lagi. Nah, ternyata batu ini terkait dengan Hindu dan Buddha. Kalau tadi Kristen, Muslim, kemudian terkait dengan Hindu Buddha. Disebut dengan Vishnu, dan terjemahan bahasa Asianya Vishnu itu menjadi Wisnu. Nama saya Wisnu ya. Bukan Wi yang lain. Bukan Dodo. Bukan, saya Wi, dan original Wisnu pakai H. Lalu terkait dengan Ganesha, ini terkait dengan kumparannya, terkait dengan kepala puncaknya. Ingat, kepala puncaknya, saya tunjukkan. Kepala puncak dari kepalanya itu, dia punya belalai. Wah, keren, ya kan? Masuk Pak Eko, tembus. Lalu dikatakan begini, forehead of Naga Makara, the Yoga Vasista. Yang kemudian Buddha berkata dalam terjemahan dan dalam kutipan, Bodhisattvas, divine being with the compassion, wisdom and power. Nah, di Jepang terkait dengan Shinto, dia disebut Kishot Ten. Wah, kalau udah bicara tentang ten, ten. Lalu terkait dengan Jepang dan terkait dengan Hindu, yaitu disebut dengan Laksmi. Laksmi, ya kan? Hindu Hindu juga menyebut itu, kemudian Japan juga menyebutnya sebagai Hiragana Romaji. Wah, keren banget. Oke, lalu kita bahas di Tibet, dia dikenal sebagai Wili, Wehalai namanya, Weyelai. Yang kemudian terkait dengan Bezinorbu dan Ring, Bezret. Bizret. Lalu Cina Pinyin, Rui, bergerak lebih jauh lagi, Ruizu, lalu Rui Baozu. Yang kemudian Korea menyebutnya Yewizu atau Hangul Hamzah. Wah, buku suci Hindu Gujarat dari Bhagavata Purana, dia menyatakan ini adalah pleasure Savarga, the realm of Vishnu that is difficult to achieve.
even with yoga. Waduh, keren banget. Mari kita coba lagi Buddha Cina kuno, Tibet. Di Tibet era King, di zaman kerajaan Hottori. Wah, keren banget. Hottori Yansen. Wah, kayak Sun Yat-sen of Tibet. Wah, gila. Lalu dalam buku cerita dari raja ini dia katakan ada 2 orang pendatang yang ahli dalam relik dan menyatakan bahwa dari semua yang berharga ada satu yang paling susah setelah mangkok Buddha. Tahu mangkok Buddha yang dipukul, yang suka apa tuh dipakai buat apa, salah satunya Rara buat ngatur-ngatur alam, yang kemudian dipukul dia keluarkan keajaiban sounding, vibrasian frekuensi. Pung. Nah, ternyata itu terkait dengan benda yang berikutnya harus dimiliki. Setelah saya baca di sebuah daftar kategori Sarira namanya, diberi sebutan Sarira di sebuah project Maitreya. Wah, gila, keren banget. Itu adalah namanya batang ujung bermakna seperti pukulan beduk untuk mengetok daripada vibrasi Bowl of Buddha. Oke, kita lanjut. Yang kemudian pendatang itu berkata, tingkat kesulitan mencarinya itu luar biasa. Karena punya panduan, engkau tidak boleh merusak alam, tetapi menunggu alam bumi ibu pertiwi menghantar. Itu keren. Jero, banyak yang lewat, kenapa lu nggak tawarin? Nggak, lu mau silakan beli, keajaiban lu datengin aja, gue mau belajar. Ibu gue ngeliatin dari laut, bapak gue ngeliatin dari atas. Oke, kemudian itu termasuk 4 relik yang bernilai tinggi. Nah, ini lucu dan ini luar biasa. Cintamani dan gabungannya bersama dengan bowlnya itu disebut dengan Om Mani Pet Mihan Mantra of Avaloka Tesavara. Wah, keren. Lalu di masa itu, setelah itu tidak lama baru masuk ke Bali karena didapati sejarahnya, didapati di Bali. Dari situlah Wikipedia menuliskan Kintamani sejarahnya karena hal tersebut. Jadi bukan soal anjing, tetapi harus disamarkan dengan kata anjing karena dia paduan daripada sudut anjing hitam Anubis dan sudut anjing putih Kintamani. Keren ya, oke ya. Kita belajar, kita lanjut. Sejarah terjadi batu Cintamani, anjing putih, saya sudah buka. Kemudian kutipan-kutipan buku suci, ya kan? Dari ini kutipannya halaman 2.4.232 Savarga Vaikunta, dimensi Wisnu yang sangat sulit untuk dicapai meski melalui yoga meditasi. Kemudian ada buku terkait dengan Hindu, kemudian berkembang lagi Hindu kan pernah ada penaklukan dan ambil alihnya Brinhat Bhagava Tamrita. Nah kan, halnya juga sama, tidak beda sedikit. Kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Anyone can obtain a piece of glass. Ingat kemarin saya cerita tentang tiruan batu akik dan sebagainya. Anyone can obtain a piece of glass and sometimes a piece of gold. Nah, ya kan? Sometimes a piece of gold, but not everyone can obtain a Cintamani because it is most rare. Similarly, the pleasure of heaven, liberation are easily achieved, but Prema Bhakti, they call Prema Bhakti, it's extremely rare. Gila, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Semua orang bisa punya kepingan bening, sebening gelas, mau dari batu permata, mau dari berlian, mau dari obsidian, mau dari kepingan apapun juga Anda bisa. Atau kadangkala engkau bisa mempunyai piece of gold. Ingat kemarin tadi malam saya bawa narasi bagaimana jumlah berapa gram yang Anda bisa miliki untuk memiliki emas dan bahan-bahan yang lain. Tidak boleh banyak. Tetapi tidak semua orang yang bisa memiliki Cintamani karena dia terlalu
langka, jarang, dan ajaib. Perumpamaannya adalah kenikmatan surga dan kebebasan mudah didapat, tetapi prema bakti, prema bakti ini itu Prime itu seperti Optimus Prime dalam film Transformer yang saya katakan, tetapi Prime juga dia sebagai imam pendamai tingkat tinggi. Kalau Anda tahu sejarah Bible, itu ada yang namanya imam. Nah, sejarah Muslim Imam Mahdi itu mangkunya mangku termangku-mangku. Waduh, itu makanya mangku pun belum tentu bisa sampai tahap ini wawasannya. Oke. Nah, kemudian dia menjadi sebuah Lewi, sama dengan suku Lewi. Apa itu? Memberi pendamaian antara surga, neraka, dan manusia yang bakal masuk ke sana. Wah, keren banget itu. The pleasure of heaven, liberation are easy achieved, but prema bakti it's extremely rare. Dan itu ada di Wisnu 0W0. Nah, kemudian kita masuk pada daftar kategori yang Anda bisa dapati juga di Wikipedia tentang keberhargaan nilai kategorinya. Itu banyak jenis. Cintamani, kemudian juga ada penjelasan money stone. Anda lihat itu lebih paten lagi, lebih terdetail lagi, dan itu terkait dengan kenilai keberhargaan. Oke, dari situ kita udah tahu ya apa yang saya jual dalam souvenir. Saya jual yang murah dulu sambil saya simpan yang mahal, yang ujungnya bulat-bulat. Maaf, seperti yang tadi dibilang, anyone can obtain piece of glass. Lo bisa punya berlian, batu akik, terserah lo. Dan sometimes piece of gold, but not everyone can obtain a cintamani because it's a most rare. Oke? Jadi itu tidak harus Anda miliki kalau lu goblok dan tolol. Dan jangan lupa, ini barang anti munafik. Oke? Itu sebabnya lupa waktu, lupa diri, munafik, dan jadi bagian dari akar kejahatan. Jangan coba-coba, kecuali kalau Anda sudah mau menyelesaikan. Oke? Masih bersama dengan saya, Jero Wijero, penjual batu Magillus Anticius dengan ornamen dan kemampuan-kemampuan. Mengapa saya harus jelaskan ini? Ingat, 30 tahun lagi saya akan mencari orang-orang yang punya ajaran dan materinya, karena saya akan menghajar lewat jalur darah dan lewat jalur nilai waktu. Jadi saya harus meninggalkan, seperti yang saya kisahkan, saya harus meninggalkan mereka yang masuk dalam not everyone can obtain, nggak semua. Nah, berarti harus ada yang disediakan. Saya hanya menggenapi. Oke, masih di situ, dan kita ikuti terus bagaimana ini. Yang paling menarik, lucu, kalau saya terjemahkan buku Bible, akar kejahatan adalah cinta uang yang kemudian disudutkan dengan sudut Magillusnya, kemudian dari sistem sejarah seperti lukisan shampoo tentang Magillus Anticiusnya di tahun 1911 saya sudah oper. Kemudian terkait dengan apa yang terakhir itu Sarira Buddha relik penunjang pearl and kristal. Kenapa mutiara dan kristalnya? Ini terkait dengan luar biasa. Lalu ada juga money stone, Genius Loci, yang kemudian masuk pada seni kuno, sadana. Sadana itu sedih soal duit, yang kemudian menjadi sebuah makna aslinya adalah sederhana. Set dana, itu sebabnya ada kaitannya dengan Wisnu Wardana ketika zaman Nusantara, yang kemudian beralih pada dinamika Pity of Yidam, yang kemudian sang relief. Baru di dalam sang relief ternyata ada pembagian warna. Putih namanya Om, hijau namanya Ma, merah namanya Me, yellow namanya Ni, biru namanya Pet. Saya punya warnanya dan juga ada di dalam sini. Oke, itulah dia tentang cerita batu cintamani, anti kemunafikan, dan dasar bagaimana Anda mendapatkan anti kanker serta anti HIV dengan narasi empiris dan akademis. Masih bersama dengan saya, Bocah Angon, dan Batu Satrio Piningit ala-ala Jawa kuno Nusantara.